Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi dalam kajian atau dalam forum ngaji pendidikan. Nah, saat ini kita masuk yang ke-30. Eh, Tema yang akan kita angkat kali ini yaitu perlunya pendidikan yang mendewasakan dan reformasi usia pendidikan. Nah, I- maka akan kita simak bersama kajian langsung dari Ustadz Dianusa ini. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu, saudara sekalian, malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian pendidikan kita yang kita sudah sampai kepada kajian yang ke-30 ya, serial ke-30. Dan pada malam hari ini kita akan coba ya fokus kepada satu tema yang insya Allah ini sangat bermanfaat, sangat penting untuk kemajuan pendidikan kita maupun kemajuan pendidikan bangsa kita ke depan. Eh, Temanya itu adalah apa ya, perlunya pendidikan yang mendewasakan dan reformasi usia pendidikan. Jadi sebetulnya usulan ini pernah saya sampaikan pada bulan Oktober ya di Lembaga Pengkajian MPR atau Badan Pengkajian MPR tahun 2017 yang lalu ya, dan itu sudah juga saya tulis di buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang ya menuju Negara Adidaya 2045, itu udah tahun 2017. Nah, idenya itu adalah saya mengusulkan perlunya kita reformasi usia pendidikan. Nah, ide ini sebenarnya ya berangkat dari pemikiran syar'i lah gitu ya, bahwa pendidikan kita ini seharusnya sudah mendewasakan anak ya, terutama bagi orang muslim ya. Karena masalah dewasa, masalah akil balik ini kaitannya dengan agama, kaitannya dengan tanggung jawab dunia akhirat, bahwa kalau anak sudah dewasa ya, sudah akil balik, itu dia sudah mukallaf. Nah, maka dia sudah terbebani syariat. Dia sudah wajib ya menjalankan amalan-amalan yang diwajibkan dan wajib meninggalkan ya amalan-amalan yang diharamkan. Dia sudah harus bisa menjaga imannya, sudah harus bisa melaksanakan akhlak yang mulia, dan juga dia harus memberikan manfaat ya kepada sesama. Artinya pendidikan yang mendewasakan itu pendidikan yang memang ya prosesnya itu mendewasakan anak pada saat dia sudah seharusnya dewasa, yaitu ketika dia sudah akil balik ya. Nah, oleh karena itu perlu reformasi usia pendidikan. Ya, ini dua hal yang sebetulnya terkait ya satu dengan yang lain. Itu udah tahun 2017 tuh saya mengusulkan. Nah, saya berangkat tadi dari faktor syar'i. Yang kedua, ada ide dari Profesor Nanang Fatah. Beliau ini adalah guru besar ya manajemen pendidikan Islam di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, UPI ya, UPI Bandung. Profesor Nanang Fatah memperjelas lagi gagasannya ya pada 20 Juni yang lalu. Kita bisa lihat di YouTube ada rekaman acara dengar pendapat ya
Komisi 10 DPR yang mengurus ya, bidang pendidikan ini dengan 3 guru besar ya, 1 Profesor Nanang Fatah, 2 Profesor Fasli Jalal, dan yang ketiga Profesor Didik Rahbini. Silahkan dilihat tuh ada di situ. Ya sebetulnya tema di rapat kerja pendidikan itu, rapat kerja DPR ya dengan 3 profesor ini, itu terkait dengan masalah pembiayaan pendidikan. Ya, karena anggaran pendidikan ini cukup besar ya, tahun 2024 ini lebih dari 600 triliun rupiah. Tapi mengapa ya anggaran yang besar ini ya dirasakan belum mencapai peningkatan kualitas pendidikan kita. Nah, saya tidak membahas tentang anggaran itu, silakan dilihat ya, masalah anggaran pendidikan kita seperti apa, uang 20% APBN itu dikemanakan saja. Tapi yang menarik dari acara dengar pendapat itu justru saya ingin mengambil ide dari Profesor Nanang Fatah ya, bahwa pemerintah Indonesia seharusnya melakukan reformasi ya terhadap usia pendidikan. Prof. Nanang mengusulkan agar masa sekolah ya dari SD sampai SMA itu dipotong selama 4 tahun. Ya, beliau mengusulkan menurut Prof. Nanang Fatah ya, sebetulnya usulan beliau ini sudah lama ya, tapi sepertinya tenggelam ya, tidak muncul di permukaan. Padahal menurut beliau usulan ini sudah disampaikan sejak ya masuknya reformasi tahun 98. Beliau sudah sampaikan ini. Pentingnya kita melakukan reformasi usia pendidikan. Nah, video 20 Juni itu ya yang lalu itu cukup menarik ya, artinya itu bisa kita simak lebih panjang bagaimana ide. Sebetulnya Prof. Nanang Fatah ini berangkat dari kondisi yang praktis ya. Menurut beliau anak-anak ini terlalu lama di sekolah. Ya, terlalu lama di sekolah dan mereka banyak yang belum mencapai tahap kemandirian. Nah, beliau usulkan SD itu cukup 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun. Jadi kalau mulai SD itu umur 7 tahun, ya berarti 11 tahun lulus SD anak ya, kemudian 4 tahun kemudian dia lulus SMA. Jadi 15 tahun. Jadi menurut Profesor Nanang Fatah, 15 tahun itu anak sudah seharusnya siap untuk bekerja dan siap untuk melanjutkan kuliah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat menarik sebenarnya gagasan ini, karena gagasan ini sesuai dengan tuntunan agama kita ya dalam pendidikan, seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa batas anak-anak ini ya, batas akhir anak-anak ya, di dalam panduan ajaran Islam ini kan batasnya 15 tahun. Ya, 15 tahun itu kan tahun Komariah ya. Kalau tahun Syamsiah sekitar 14,5 tahun. Ya, itu berangkat dari sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW tidak mengizinkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk ikut perang Uhud. Karena ketika itu umurnya belum genap 15 tahun. Ya, jadi 15 tahun inilah nanti ya yang menjadi garis ya pemisah antara anak dan dewasa gitu. Jadi beberapa pakar pendidikan, pakar psikologi memang tidak mengakui sebetulnya ada fase antara dari anak ke remaja ke dewasa kan gitu. Remaja itu dianggap dia bukan anak-anak, bukan dewasa gitu, masa peralihan. Nah, dalam agama kita kan nggak begitu. Kalau orang sudah akil balik, sudah lepas dari anak-anak, dia sudah dewasa. Ya, dia sudah terkena ya beban-beban syariah atau taklif ya, istilahnya itu. Nah, ini menarik kan kalau usulan dari Prof. Nanang Fatah tadi dalam konteks kedewasaan, dalam konteks istilahnya apa itu penghematan ya biaya pendidikan. Coba kalau kita bisa memendekkan pendidikan itu 4 tahun, itu luar biasa itu.
Ya, dan ini kembali kita kepada zaman keemasan ya sejak masa Rasulullah SAW bahkan sampai di negeri kita. Pendidikan dulu memang memandang dewasa anak itu umur 15 tahun. Saya mengalami ya, teman-teman saya lulus SMP, kemudian untuk menjadi guru SD, mereka tidak harus kuliah. Ya, mereka itu langsung sekolah waktu itu namanya SPG ya. Sekolah Pendidikan Guru. Dan setelah lulus SPG 3 tahun, berarti umurnya sekitar 18 tahun, dia langsung bisa jadi guru SD. Ya, atau misalnya dia dari SMP lulus masuk PGA, ya Pendidikan Guru Agama. Ya, jadi lulus PGA dia bisa langsung menjadi guru agama. Dan kita lihat ya jenjang usia di pendidikan kita, seperti Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan Taman Siswa, ada 4 jenjang itu Ki Hajar Dewantoro itu ya. Ada Taman Indria, ya taman kanak-kanak, ya taman muda, ya itu SD, taman dewasa itu SMP, taman pamong itu SMA. Jadi dulu pendidikan tertinggi ya di negeri kita di kalangan tokoh itu memang SMA. SMA dulu sudah pendidikan tinggi. Makanya kan namanya sekolah menengah atas. Atas artinya dia tinggi gitu loh ya kan. Memang ini istilahnya saya tidak tahu ya siapa yang bikin ya. Kenapa namanya yang SMP sekolah menengah pertama? Harusnya kan lanjutannya sekolah menengah kedua gitu ya. Tapi kenapa setelah menengah pertama kok lanjutnya ke sekolah menengah atas? Saya nggak paham tuh. Ya mungkin sekolah menengah, harusnya kan sekolah menengah bawah, sekolah menengah atas. Ya jadi sekarang ini kan apa yang terjadi ya, anak-anak dipaksa ya untuk mengikuti konsep bahwa mereka harus tetap menjadi anak-anak, dididik sebagai anak-anak ya sampai umur 18 tahun. Dianggap anak-anak ya, dipaksa menjadi anak-anak dan dididik sebagai anak-anak. Nah, itu sebetulnya yang kita usulkan ya supaya ya pemerintah memberi peluang ya untuk anak-anak itu mempercepat pendidikannya. Jadi itu sangat hemat ya. Triliunan rupiah anggaran negara bisa dihemat kalau kita memendekkan ya, atau istilah Prof. Nanang Fatah ya mengurangi masa sekolah sebanyak 4 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian sebetulnya ini sejalan ya dengan konsep kurikulum Cambridge misalnya yang memberikan kesempatan kepada anak umur 14 tahun untuk mengikuti kuliah. Ya, dia cukup ambil ujian O level atau E level ya, beberapa mata pelajaran SMA dia tes, kalau dia lulus dia bisa masuk memilih jurusan tertentu. Jadi menurut hemat saya ya kalau dipertahankan ya bahwa semua harus anak-anak itu rata-rata SMP harus 3 tahun, SD harus 6 tahun, SMA 3 tahun. Itu menurut saya seperti saya setuju dengan usulan Prof. Nanang Fatah itu terlalu lama di sekolah ya dan boros akhirnya karena anggarannya sangat besar. Nah, tapi kita dari sudut agama Islam memandang sebetulnya lebih tepat kalau umur 15 tahun itu dijadikan sebagai batas anak-anak dan dewasa. Maknanya kalau anak sudah 15 tahun, saatnya dia kuliah, saatnya dia bekerja, ya. Jangan dianggap anak-anak itu sudah akil balik, sudah dewasa dia. Jadi sekarang ini memang karena konsep kedewasaan itu dianggap yang dewasa itu di atas 15 tahun, ya, maka yang sudah yang belum mencapai itu dianggap anak-anak. Kalau sudah mencapai itu tapi belum sampai 18 tahun masih dianggap anak-anak juga. Kasihan sebenarnya. Nah, terus kalau orang bertanya ya, apakah kemudian itu tidak menjadikan anak-anak kita menjadi mentah? Menurut saya sih enggak ya. Dan itu kita bisa buktikan faktanya. Kenapa? Karena fakta dari dulu ya pendidikan kita memang seperti itu. Ya, lihat saja ya. Kita di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak tahun 67
Dewan Dakwah sudah melakukan pelatihan-pelatihan dai dan pengiriman-pengiriman dai ke berbagai pelosok. Nah, uniknya, ya yang dikirim itu dulu semuanya lulusan SMA. Ya, malah mereka udah siap ya dikirim ke Mentawai, dikirim ke Pulau Nias, dikirim ke Pulau Enggano, itu pulau terluar di Samudra India. Ya, kalau naik ferry kira-kira 11 jam dari kota Bengkulu. Itu Pak Nasir sudah ngirim dai ya yang lulusan PGA, artinya lulusan SMA ya ke Pulau Enggano. Namanya Ustadz Zakaria. Beliau masih ada sekarang. Jadi pernah saya tanya, beliau dikirim ke sana tahun 78. Ya, ketika itu beliau lulus PGA atau SMA, kemudian mendapat pelatihan beberapa bulan, sudah siap diterjunkan ke daerah yang sangat jauh ya di tengah Samudra Hindia itu. Nah, itu semua dai dulu yang dikirim oleh Dewan Dakwah lulusan SMA, lulusan Aliyah. Jadi mereka dulu sebelum kuliah sudah matang di lapangan. Nah, ini juga sebetulnya salah satu model ya, salah satu moda atau cara untuk bagaimana mendewasakan anak pada waktunya. Pendidikan kita seharusnya begitu ya. Kalau anak sudah akil balik, nah itu maknanya dia sudah dewasa. Sudah 15 tahun, sudah dia dewasa, dia bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Jadi ini penting sekali ya untuk kita, pertama dari sudut agama kita, karena kalau sudah dewasa ya harus diperlakukan sebagai orang dewasa, dididik sebagai orang dewasa. Jadi bukan pendidikan anak lagi ya, kalau dia sudah lulus SMA itu sudah dewasa. Pendidikan SMA sebenarnya adalah pendidikan yang harusnya mendewasakan anak. Ya, artinya dewasa itu apa di situ? Dia mampu mengambil keputusan dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil. Itu namanya dia dewasa, dia siap. Ya, jadi berangkat dari ilmu, berangkat dari keyakinan, dia melakukan sesuatu meskipun sendirian, ya, nah itu dia siap. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam sejarah memang konsep pendidikan inilah yang dijalankan sehingga dulu ya tokoh-tokoh kita di usia sangat muda mereka sudah matang sekali pemikirannya. Ya, di Indonesia aja kita kenal Muhammad Natsir, ya kan? Umur 19 tahun ya sudah menulis artikel yang mendalam ya. Kemudian pada umur 24 tahun beliau mendirikan Pendis namanya ya, Pendidikan Islam. Dan pada tahun 45, 8 Juli Pak Nasir menjadi sekretaris pendirian Universitas Islam yang pertama di Indonesia itu. Jadi orang seperti Pak Nasir ini matang sekali di usia belia. Ya, begitu juga misalnya Haji Agus Salim, ya 20 tahun beliau, umur 20 tahun sudah dikirim menjadi pegawai konsul di Jeddah. Pada ketika itu kan orang pribumi dianggap rendah. Tapi karena Haji Agus Salim sangat hebat ya, dipercaya untuk menjadi pegawai konsul. Nah, Haji Agus Salim ini yang nanti membimbing ya Buya Hamka, membimbing Muhammad Natsir, ya membimbing Kasman Singodimedjo, ya tokoh Muhammadiyah, pejuang yang hebat, ya membimbing Mr. Muhammad Rum di rumahnya gitu. Jadi anak-anak muda waktu itu ya umur 15 tahun, 16 tahun sudah terbukti. Nah, sekarang gimana dengan kita gitu ya, pendidikan yang mendewasakan itu ya menurut hemat saya adalah pendidikan yang ya mendidik anak dewasa jiwa dan raga. Ya, jadi bukan hanya fisiknya ya, tapi yang sangat penting juga untuk menyambut kedewasaan ini, menyiapkan anak-anak menjadi orang dewasa adalah ya mereka harus dididik sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Insya Allah kalau itu sesuai akan melahirkan orang-orang yang dewasa tadi itu. Dia siap mengambil keputusan sendiri dan siap bertanggung jawab terhadap keputusan yang dia ambil itu. Nah, inilah yang kita coba ya, kita sudah coba terapkan juga di pesantren seperti di pesantren At-Taqwa ini ya, kita coba bagaimana anak-anak itu di tingkat SMP dan SMA dididik ya
adabnya, akhlaknya, literasinya, ya literasi yang beradab gitu, sehingga mereka alhamdulillah ya memberikan contoh yang baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya usia pendidikan ini perlu direformasi memang, karena jangan terlalu lama di sekolah. Apalagi kita sudah masuk era baru ya, era disrupsi. Ya, era serba internet, era serba artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Nah, sekarang pendidikan kita nggak bisa, menurut saya ya, ini terserah ya pemerintah setuju apa tidak, tapi kami mengusulkan memang supaya betul-betul direformasi usia pendidikan ini. Ya, anak-anak yang memang mampu ya menyelesaikan studinya lebih cepat, ya mendapatkan menyelesaikan standar-standar kompetensinya kuat. Nah, itu harus diarahkan, dipercepat ya, dia bisa lulus di usia yang sangat muda. Dia bisa matang di usia yang sangat muda kalau pendidikannya benar. Yaitu pendidikan yang membuka wawasan, menanamkan adab atau akhlak mulia, dan memberikan keterampilan yang baik. Insya Allah itu bisa ya. Gagasan reformasi usia pendidikan ini sangat penting bagi kita. Ya, jangan terlalu lama anak-anak ya di sekolah, yang nanti di sekolah itu ya dia tidak mendapatkan tidak merasakan dinamika kehidupan. Nah itu ya kira-kira ya Mbak Ana sama Faris ya, tentang pentingnya ya reformasi usia pendidikan ini. Yang terpenting adalah ini memang sejalan dengan ajaran agama kita. Yang kedua, ini menghemat anggaran luar biasa ya, dan yang ketiga tentu saja ini mempercepat ya proses lahirnya kader-kader ulama, kader-kader pemimpin masyarakat Islam Indonesia yang baik. Sehingga nanti tahun 2045 kita sudah nggak kesulitan. Ya, jadi itu sangat bisa dan harus bisa ya. Ya, sangat bisa dan harus bisa. Alhamdulillah dalam 3 hari ini ya baru selesai pesantren At-Taqwa Depok ya menyelenggarakan kursus singkat guru beradab ya, dan yang hadir Masya Allah ya dari pimpinan lembaga pendidikan di Riau, ada di Bone, ada dari Samarinda ya, dari Tangerang, dari Sumedang, dan para peserta itu berdialog langsung dengan alumni, anak-anak yang berusia 17-18 tahun lulusan SMA dari pendidikan di pesantren At-Taqwa Depok ini, dan mereka alhamdulillah ya mampu untuk menyampaikan dengan baik apa yang mereka dapatkan di pesantren dan kedewasaan yang mereka dapatkan. Karena mereka rata-rata 18-19 tahun ya, sudah menjadi guru ya, sudah menulis berbagai makalah, buku ya, dan mereka juga aktif dalam kegiatan dakwah. Ya, kita punya buktinya bahwa sebenarnya kalau anak-anak ini kita didik dengan metode yang benar, ya insya Allah ya kita bisa mempercepat ya proses pendidikan ya melalui sekolah atau pesantren, dan percepatan itu bukan akan menjadi mentah, tapi pada saat yang sama juga harus kita dewasakan. Ya, dewasa tadi itu artinya ya dia matang, dia siap bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Nah ini di Indonesia nih supaya kita berharap ada rumusan ya, ada usia yang yang ya paling aman ya ikut agama lah ya, apalagi bagi orang Muslim. Ya jangan sampai anak sudah umur 17 tahun, 17,5 tahun, ya ada yang membunuh, ada yang memperkosa bahkan gitu. Tapi karena belum 18 tahun dianggap belum anak-anak. Itu secara hukum ya. Tapi secara agama, secara pendidikan dalam pandangan Islam dia sudah dewasa. Dan karena dia dewasa, dia harus dididik sebagai orang dewasa.
Jadi jangan sampai ya anak-anak kita lambat dewasanya, yaitu lambat untuk menjadi seorang yang mampu, ya, yang mampu dan mau dan berani ya mengambil keputusan sendiri. Nah, itu dewasa namanya, ya. Jadi dia makanya mereka mengkaji pemikiran-pemikiran besar, ya, pemikiran Muhammad Nasir, Ki Hasyim Asy'ari, pemikiran Ki Ahmad Dahlan dan sebagainya gitu. Ya, dalam rangka untuk apa? Mendewasakan mereka, ya, bahwa mereka ini ya sebagai manusia ya tugasnya bukan hanya makan, ya, tapi tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, makan, minum sebagainya itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi menariknya kalau kita kaitkan misalnya dengan perempuan, ya kan memang bagus kalau perempuan itu 15 tahun sudah kuliah, ya. Sehingga kalau dia menikah misalnya ya punya anak, anaknya bisa banyak. Ya, anak yang banyak itu harus dididik dengan benar sehingga kita punya bonus demografi gitu ya, bukan keterangannya yang penting bagaimana dia bekerja dapat uang, tapi guru-guru utama ya sekarang bisa menyiapkan generasi yang lebih unggul di usia yang sangat belia. Ya, nah, antum semua bisa ngelihat ya bagaimana mahasiswa kita ya sangat aktif dalam menulis, aktif mengajar, dan aktif memimpin. Jadi menyiapkan pemimpin ke depan itu nggak bisa instan, ya. Tiap 5 tahun kita sibuk siapa yang harusnya dicalonkan, ya. Tapi harusnya ada visi ke depan, ya. Visi untuk bagaimana Indonesia ke depan ini membangun Indonesia yang jaya, gemilang, ya, dengan melahirnya generasi-generasi terbaik, generasi yang unggul, generasi yang sejak usia mudanya sudah digembleng, sudah ditempa ya untuk memperjuangkan kebenaran. Nah itu sebenarnya ya, jadi mendesaknya sebenarnya kan reformasi usia pendidikan dan pendidikan yang mendewasakan. Nah mungkin saya tutup ya. Kalau pendidikan yang mendewasakan itu gimana sih? Ya pendidikan yang harusnya mendidik anak dia siap menjadi orang dewasa. Ya makanya kami menyebut kalau pendidikan tingkat SMP misalnya itu untuk menyiapkan kedewasaan, menyiapkan anak menjadi akil balik. Ya, dia harus dilatih bagaimana cara menulis yang baik, ya, cara berbicara yang baik, cara berpidato yang baik, ya, bagaimana meraih hikmah dalam pendidikan ini, dan bagaimana mereka punya keberanian, ya, punya syaja'ah, ya, dan mereka juga punya menjaga kehormatan diri, ya, ifah, ya, itu supaya anak-anak ini ya mereka tidak lambat dewasa, ya. Nah itu insya Allah kita sudah membuktikan bahwa ya konsep ini sangat tepat ya untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Jadi, nah itu ya. Jadi kita ya nggak usah ragu-ragu. Tapi karena pemerintah tetap menerapkan sistem pendidikan kita 6-3-3, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, ya kita ikuti kebijakan itu secara formal. Tapi untuk para santri ya dia harus punya program khusus untuk mendewasakan anak pada waktunya dia harus dewasa. Pada waktunya dia akil balik atau mukallaf tadi. Jadi ini bukan hanya pekerjaan bukan hanya masalah bagaimana mendapat kerja atau tidak dapat kerja. Ini masalah agama, ya. Ini masalah keselamatan, ya, akidah, syariah dan akhlak anak-anak kita ke depan. Jadi salah satu teori yang masih cukup mencengkeram ya teori ini. Ya, teori pendidikan seolah-olah dewasa itu baru berumur 19 tahun. Nah, itu baru dewasa. Itu sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Jadi tapi daripada enggak ya enggak apa-apa terlambat, cuma harus kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat gitu ya. Kalau misalnya gini contoh ya Bapak sekalian. Ada anak nih ya pintar, dia kerja di pesantren, dia belajar 24 jam di pondok pesantren. Kan tentunya nggak bisa sama dengan yang di luar pesantren. Ya, jadi
kedewasaan seseorang itu nggak diukur utamanya dari ya berapa lama dia belajar, ya, tapi bagaimana dia memecahkan masalah, bagaimana dia memberikan solusi, dan bagaimana dia siap menanggung ya atas apa yang dia kerjakan. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan kita dorong terus ya upaya reformasi usia pendidikan ini sehingga kedepannya kita memiliki ya guru-guru yang istiqomah, guru-guru yang kuat, dan juga kita memiliki banyak pendukung dakwah yang usianya insya Allah ya ke depan itu masih sangat belia. Ya, sangat terbuka sekarang ini bisa kita lakukan berbagai acara yang mudah. Ya. Nah itu ya, jadi tema kita 30 ini sekali lagi saya ulang tentang perlunya apa namanya pendidikan yang mendewasakan dan apa itu pendidikan mendewasakan dan perlunya reformasi usia pendidikan. Ya, silahkan bapak-bapak pejabat menggodok betul ya konsep yang ditawarkan oleh Profesor Nanang Fatah, dan saya sangat setuju kalau melihat ajaran agama kita tentang kedewasaan dan juga melihat apa itu kebutuhan real sekarang ini. Ya, saatnya kita berani mengambil keputusan sendiri, punya nilai sendiri untuk menentukan arah pendidikan kita ke depan. Jadi Bapak Ibu sekalian ya peserta ngaji pendidikan, alhamdulillah kita sudah sampai episode yang ke-30 ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang tema yang kita bahas pada malam hari ini silahkan ya bisa menghubungi handphone saya yang nanti ada tertera di layar ini. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Dr. Radian Husaini. Selanjutnya, baik, terima kasih pada Ustaz Dr. Radian Husaini. Mari kita tutup dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di ngaji pendidikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.